Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Yamina Chaista dengan NIM G024-096. Ini saya akan jelaskan terkait dengan anatomi kardiovaskular, sistem kardiovaskular. Nah, anatomi sistem kardiovaskular ini nanti akan terdapat anatomi traktus respiratorius inferius, traktus respiratorius superius, dan juga anatomi dari kor atau jantung. Nah, yang pertama adalah anatomi traktus respiratorius superior. Jadi nanti saya akan menjelaskan dari nasal, nasofaring, orofaring, laringofaring, dan juga taring. Yang pertama itu ada nasal atau hidung. Nah, nasal atau hidung ini disusun oleh beberapa tulang dan juga kartilago. Yang pertama ada kartilago septinasi yang berada di dalamnya. Kemudian nasal bone, kemudian ada kartilago ala mayor dan juga kartilago ala minor. Nah, selain itu, nasal ini disusun oleh tulang-tulang yang di sekitarnya, yaitu dari os maxillaris yang di sebelah sini, kemudian os frontalis yang di sebelah sini, dan juga os maxillaris di sebelah sini, frontalis. Nah, bagian dalam dari nasal atau hidung. Nah, bagian dalam dari nasal atau hidung ini dibagi menjadi beberapa ruangan, yaitu ada vestibulum nasi, kemudian um, regio olfaktorius di sebelah sini, dan juga regio respiratorius yang di sebelah sini. Nah, kemudian nasal ini nanti dapat dua pintu atau apertura. Apertura yang anterior itu dinamakan nares, yang posterior dinamakan coana. Coana ini nanti akan berbatasan dengan nasofaring. Nah, di sini terdapat beberapa lekukan-lekukan. Lekukan ini dinamakan dengan konka. Ada konka nasalis superior, kemudian konka nasalis medial, nah kemudian ada konka nasalis inferior. Nah, konka-konka ini nanti akan membentuk celah-celah begitu. Jadi ada sini ada rectus nasopharyngeus, kemudian di sini di bawah konka nasalis superior ini nanti ada meatus nasalis superior atau upper nasal meatus, dan di sini meatus nasalis media, kemudian di sini meatus nasalis inferior. Nah, selain itu, di sini terdapat rambut-rambut atau fibrisi juga. Nah, di sini di konka, di meatus nasalis superior ini nanti akan bermula selula ethmoidalis anterior. Nah, yang di middle nasal atau konka nasalis media ini nanti eh, terdapat beberapa muara yang di bula ethmoidalis itu merupakan muara dari selula ethmoidalis media. Kemudian yang di infundibulum itu muara dari sinus maxillaris. Kemudian di hiatus sinus frontalis. Kemudian di hiatus seminonaris itu merupakan muara dari sinus maxillaris dan juga selula ethmoidalis yang posterior. Dan juga ada proses unguinatus. Nah, kalau emetus nasalis inferior ini nanti akan merupakan muara dari ductus nasolacrimal. Nah, yang selanjutnya adalah faring. Faring dibagi menjadi nasofaring, orofaring, dan juga laringofaring. Nah, nasofaring ini setinggi vertebra cervical 1 sampai 2, orofaring setinggi vertebra cervical 2 sampai 3, laringofaring setinggi vertebra cervical 3 sampai 3 sampai. Nah, yang pertama adalah nasofaring. Seperti yang dikatakan tadi, nasofaring akan berbatasan dengan nasal, yaitu bagian koana atau apertura posterior dari nasal. Nah, di sini terdapat muara yang penting, muara dari tuba auditiva yang mana nanti akan menghubungkan nasofaring dengan bagian media dari telinga atau bagian dari media dari eh, tuba kanalis auricularis, yaitu adalah optek, perineal opening of audiorector itu. Nah, di atasnya ini ada lekukan yang dinamakan torus tubarius. Di bawahnya ini ada lekukan yang dinamakan torus levatarius. Nah, bagian posterior ini yang berupa lekukan seperti ini dinamakan dengan recessus pharyngeus. Recessus pharyngeus ini terdapat di mukosanya, itu terdapat tonjolan-tonjolan berupa tonsil yang nanti ini bisa menjadi
penyakit peradangan namanya tonsillitis adenoid. Tonsillitis adenoida. Nah, ini tonsil-tonsilnya dinamakan tonsil pharyngeus atau tonsil adenoid. Nah, selanjutnya adalah orofaring. Jadi orofaring ini ada arcus palatopharyngeus dan juga arcus palatopuglosus di bagian lebih anteriornya. Di antara kedua arcus ini terdapat fossa tonsillaris. Fossa tonsillaris ini akan digantungkan, akan menggantung tonsil palatina. Nah, tonsil palatina ini juga bisa menjadi salah satu peradangan tonsil gitu. Nah, selain itu di sini ada struktur penting. Cekungan ini dinamakan valicula epiglottica. Valicula epiglottica ini merupakan tempat eh, menampung untuk makanan lunak yang akan ditelan. Selanjutnya adalah laringofaring. Nah, laringofaring ini berbatasan dengan laring atau berbatas dengan adidus laring. Nah, di sini juga ada fossa piriformis, di mana fossa piriformis ini merupakan tempat untuk menampung makanan yang tajam, yang keras. Selanjutnya adalah laring. Nah, laring ini disusun oleh beberapa kartilago dan juga membran. Nah, laring dilihat dari anterior ini ada kartilago tiroid yang paling besar ini. Kemudian di bawahnya ada kartilago krikoid. Nah, kemudian di atasnya dia ada osioid. Nah, antara osioid dan juga kartilago tiroid itu dihubungkan oleh membran tiroidea. Antara kartilago tiroid dan juga kartilago krikoid dihubungkan oleh ligamentum krikotiroidea. Yang dari bagian posteriornya ada pada lihat di sini. Di atas ini ada yang namanya kartilago epiglottica. Yang mana kartilago ini akan menutup jalan napas ketika kita makan sehingga makanan itu tidak akan masuk ke saluran napas. Nah, di kartilago tiroid di bagian posterior itu akan menempel di bagian superiornya adalah kartilago arytenoid. Kemudian di ujung atas dari kartilago arytenoid terdapat kartilago corticulata. Nah, di sini nanti akan dihubungkan dengan ligamen, yaitu kartilago cuneiform, sangat kecil. Nah, di sini adalah bagian vokal dari laring sendiri. Nah, di sini ada kartilago corniculata. Nanti akan ada beberapa plika yang di sini yang menyusun. Ada plika vestibularis dan juga plika vokalis. Nah, plika vokalis ini merupakan pita suara asli dan sedangkan plika vestibularis ini merupakan pita suara palsu. Antara kedua plika vestibularis ini ada yang namanya prima vestibularis. Nah, di antara kedua plika vokalis ini ada yang namanya prima glottidis. Nah, di antara plika vestibular dan bawahnya itu plika vokalis, itu ada ventriculus pharyngeus. Nah, ada muskulus yang berperan dalam menegangkan dan meregangkan plika vokalis, yaitu untuk yang menegangkan itu muskulus krikotiroidea dan yang meregangkan itu muskulus arytenoidea dan juga muskulus. Selanjutnya, yang kedua adalah anatomi dari core atau jantung. Nah, baik. Di sini anatomi dari core atau jantung dimulai dari perikardium dan juga susunan dari jantung. Nah, perikardium merupakan lapisan pembungkus jantung. Ada dua tipe, fibrosum dan juga serosum. Dan yang paling luar itu merupakan perikardium fibrosum. Dan yang paling dalam itu merupakan perikardium serosum. Perikardium serosum ini nanti akan dibagi lagi menjadi dua, perikardium serosum lamina parietalis dan juga perikardium lamina visceralis. Perikardium lamina visceralis itu nanti akan yang langsung berhubungan dengan jantung. Nah, perikardium lamina visceralis dan juga parietalis ini akan membentuk sebuah kapum yang dinamakan kapum perikardii. Kapum perikardii ini berisi liquor perikardii yang berguna untuk fiksasi jantung. Nah, selanjutnya lapis-lapisan dari jantung sendiri. Yang pertama lapisan yang paling luar yang akan menyatu dengan lamina visceralis perikardium serosum ini adalah epikardium. Kemudian lebih dalamnya lagi ada lapisan yang tebal, yaitu miokardium. Nah, miokardium ini nantinya akan berperan dalam sistem produksi jantung juga. Selanjutnya ada endokardium, bagian yang paling dalam. Selanjutnya adalah letak sklerosis dari core. Di sini terdapat ruangan di antara pleura dan pulmo itu dinamakan dengan mediastinum. Nah, mediastinum itu dibagi menjadi superior dan juga inferior.
Nah, kalau yang superior dan inferior ini dibagi oleh transverse thoracic plane yang mana dia membentang dari angulum ke kiri sampai dengan diskus intervertebra antara vertebra 4 dan juga 5. Nah, di sini yang superior core ini terletak di mediastinum inferior yang dibagikan jadi mediastinum inferior anterior, media, dan posterior. Nah, kalau core ini dia akan berada di mediastinum inferior yang bagian media. Nah, ini selanjutnya adalah pericardium core tadi. Ini akan membentuk lekukan-lekukan yang dinamakan refleksi. Refleksi ini ada ruang-ruangan yang dinamakan sinus. Sinus ini ada dua, yaitu sinus obliquus pericardii dan juga sinus transversus pericardii. Sinus transversus pericardii ini nantinya akan diisi oleh truncus pulmonalis, dan juga aorta. Sedangkan sinus obliquus ini nantinya akan diisi oleh vena-vena seperti vena pulmonalis 1, 2, 3, 4, kemudian vena cava superior dan juga vena cava inferior. Nah, yang selanjutnya adalah bagian atrium dan juga ventricle dextra. Nah, untuk atrium dan juga ventricle dextra ini, um, dimulai dari atrium dulu. Atrium ini merupakan muara dari foramen vena cava, merupakan muara dari vena cava superior dan juga inferior. Nah, selain itu merupakan muara dari foramina venorum minimorum, kemudian dan juga sinus coronarius. Nah, di sini ada valve atau katup dari sinus coronarius itu dan makan valvula TBCI. Kalau yang vena cava inferior ini valvula SSI. Nah, di sini ada trigonum coc yang menghubungkan dari tendon tendaro. Tendon tendaro itu merupakan lapisan dari valve-nya Eustachi tadi. Terus kemudian ke sinus coronaris dan juga septum septum tricuspid. Nah, ini nanti tendon tendon trigonum coc gabungan tadi dinamakan trigonum coc yang akan menjadi tempat dari AV node. Nah, di sini atrium itu ada sisi kasar dan sisi halusnya. Sisi kasarnya namanya musculus pettinaci dan sisi halusnya dinamakan sinus venorum cavarum. Nah, pembatasnya itu di bagian dalam dinamakan crista terminalis. Nah, di crista terminalis ini bagian luarnya dinamakan subcus terminalis yang akan dilewati oleh SA node. Nah, di sini ada namanya katup tricuspid. Nah, ini ada tiga katup yaitu katup septal, katup anterior dan juga katup posterior. Ini dilihat dari sisi bawah atau dari sisi ventral. Nah, ini di sini katup-katup ini nanti di bagian ventricle akan dikaitkan ya dengan chorda tendinae. Chorda tendinae ini nanti akan bergabung dengan musculus papillaris. Nah, di ventricle sendiri, oh ya, di sini ada, maaf, di atrium ini ada bangunan penting dinamakan fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari foramen oval saat bayi masih di dalam kandungan. Nah, di sini tadi lanjut ke bagian ventricle. Ventricle ini terdapat alur alur kasar yang dinamakan dengan trabecula carnae. Trabecula carnae ini ada tiga jenis, yaitu rigidity kasarnya yang biasa, kemudian musculus papillaris dan juga septum marginalis. Nah, trabecula septum marginalis ini, dia ini akan menghubungkan bagian septum dan juga anterior dari ventricle dan juga di sini dia ini akan menghubungkan alur bundle His ke musculus papillarisnya langsung. Jadi di sini ada serabut-serabut Purkinje, di dalamnya itu ada serabut-serabut Purkinje yang menggabungkan. Kemudian ini yang bagian sinistra di ventricle, ini atrium. Di sini atrium merupakan muara dari vena-vena pulmonalis 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada katup biguspid yang punya dua kuspis ya. Di sini hanya dua kuspis anterior dan juga posterior. Ini strukturnya kurang lebih sama. Dan juga di sini ada trabecula carnae-nya juga. Nah, dapat dilihat perbedaan ventricle kanan dan juga ventricle kiri, ventricle dextra juga sinistra. Ini ventricle dextra musculus papillarisnya itu lebih tipis daripada ventricle sinistra. Karena apa? Karena ventricle sinistra ini lebih tebal, karena dia harus mempulsasi ya, mengkontraksikan darah ke seluruh tubuh. Jadi tekanannya harus lebih. Oke, tadi untuk ventricle dextra ini nanti terdapat ostium dari truncus pulmonalis. Nanti juga ada katup ostium dari arta valvar. Nah, ini skeleton cordis yang terdapat katup-katup. Ini yang dilihat dari sini,
Itu ada trunkus valva pulmonari, valva aorta, kemudian mitral valve dan juga tricuspid valve. Nah, di sini skeleton kondisi itu adalah rangka penyusun. Ada tiga, trigonal fibrosum, aortic fibrosum, dan juga septum membranaceum. Nah, aortic fibrosum itu yang mengelilingi valvanya ini. Kemudian trigonal fibrosumnya itu ada di sini. Di sini merupakan kerangka segitiga gitu. Nah, trigonal fibrosum yang dextra itu antara aortic sigmoidal valve dan juga mitral valve. Tapi kalau yang sini kayak yang dextra itu antara aortic sigmoidal valve dan juga tricuspid valve. Dan yang selanjutnya anatomi tractus respiratoris inferior. Yang pertama adalah bronchus bronchiolus trachea. Nah, di sini dapat dilihat lanjutan dari laring tadi akan berlanjut menjadi trakea. Struktur yang ini dinamakan trakea. Di sini terdapat garis-garis yang tebal dinamakan dengan kartilago. Kartilago ini merupakan tipe kartilago hyaline yang mana di bagian posteriornya nanti akan digabungkan dengan musculus trachealis. Nah, trakea ini akan bercabang menjadi bifokardiotrachea. Nah, bifokardiotrachea ini nanti akan menjadikan trakea itu cabang-cabang menjadi bronchus primarius, Dexter dan juga Sinister. Nah, di tengah-tengahnya ini di bagian dalam ada yang namanya Karina. Karina ini sebagai reseptor batuk. Nah, lanjut ke bronchus primarius Dexter dan Sinister. Dapat dilihat bahwa bronchus primarius Dexter itu lebih tebal, lebih pendek, dan juga lebih tegak daripada yang Sinister. Karena apa? Karena dia ini percabangannya lebih banyak lagi nanti. Nah, bronchus primarius yang Dexter ini dia ini akan bercabang menjadi tiga. Ada satu cabang epiterialis dan juga dua cabang hepaterialis. Satu cabang epiterialis merupakan cabang yang dia itu sudah bercabang sebelum masuk ke hilum. Dan yang hepaterialis ini dia itu sudah eh masuk dulu baru bercabang gitu. Nah, cabang yang dari bronchus primarius ini adalah bronchus lobaris atau bronchus secundus. Nah, bronchus secundus ini jumlahnya sesuai dengan lobus-lobus yang ada di pulmo. Dan kalau Dexter Dexter ini berarti lobusnya ada tiga, pulmo sinister berarti lobusnya ada dua. Karena pulmo sinister ini akan didesak oleh jantung sehingga pulmo sinister ini bisa dikatakan dia ini lebih kecil daripada pulmo Dexter. Nah, bronchus lobaris ini nanti akan bercabang lagi menjadi bronchus segmentalis. Lagi-lagi, yang Dexter itu akan lebih banyak karena bronchus segmentalis yang Dexter itu ada 10 dan bronchus segmentalis yang sinister itu ada 9. Kemudian nanti bronchus brutalis akan menjadi bronchialis respiratorius, bronchialis respiratorius akan menjadi ductus alveolalis dan juga akan menjadi alveoli. Nah, selanjutnya ini adalah pleura atau pembungkus paru. Pleura ini ada pleura visceralis dan juga pleura parietalis. Nah, pleura parietalis itu dibagi menjadi beberapa pars. Pars yang menghadap ke arah mediastinal itu dinamakan pars mediastinalis. Pars yang menghadap ke costae atau anterior ini pars costalis. Pars yang menghadap ke arah ventral ini pars vertebratica. Dan pars yang menghadap ke arah vertebra itu pars vertebralis. Nah, di sini ada beberapa lekukan karena lekukan atau celah gitu ya akibat pertemuan dari beberapa pars. Contoh yang di bawah ini adalah pertemuan pars diafragmatica dan juga pars costalis dinamakan dengan recessus costodiaphragmatica. Nah, yang di dalam sini ini ada recessus costomediastinalis. Anterior view, posterior view, dan ini lateral view-nya. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari pulmo. Dimulai dari pulmo dexter, seperti yang saya katakan tadi, pulmo dexter mempunyai tiga lobus superius, pulmo dexter, lobus media, dan juga lobus inferius. Lobus-lobus ini dibagi oleh beberapa visura. Lobus superius dan juga medius dibagi oleh visura horizontal. Kemudian lobus medius dan juga lobus inferius dibagi oleh visura oblik. Dan di sini ada struktur yang paru yaitu pulmo yaitu apex dan juga basis dari pulmo. Nah, ini bagian jika pulmo dilihat di mediastinum. Ada struktur yang dinamakan hilum. Hilum ini merupakan tempat keluar masuknya alur-alur seperti vaskularisasi dan juga pernapasan. Dan di sini ada alur untuk masuk, ada lubang ya, lubang untuk masuk bronkus. Nah, ini ada dua karena tadi ada cabang epiterialis dan juga hepaterialis. Jadi ini dia sudah bercabang sebelum masuk ke hilumnya. Nah, ini yang atas ini untuk yang uh, bronchus lob bronchus lobus superius yang di bawah ini untuk bronchus lobus inferius dan juga media. Nah, di sini adalah arteri pulmonari nanti akan masuk ke sini dan nanti vena-venanya akan keluar lewat sini. Vena
pulmonari. Nanti akan masuk ke atrium. Di sini ada compression cardiaca. Compression cardiaca yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan yang sinister. Nih, pulmo bagian sinister. Hanya ada dua lobus dibandingkan dengan pulmo yang dexter karena dia ini nantinya akan kena impresio, terkena pedesakan dari jantung. Jadi terbentuklah cardiac notch. Ini merupakan pedesakan dari apex jantung. Di sini ada apex of lung dan juga basis of lung. Nah, seperti yang Dexter, ini lobusnya akan dibagi oleh viscera obliquus. Nah, ini juga sama, di dalamnya ada hilum. Yang paling atas itu adalah left pulmonary artery. Ini hanya ada satu satu tempat masuk bronkus primarisnya. Kenapa? Karena dia ini hanya ada bronkus hepatarialis, tidak ada bronkus epiarterialis, dan hanya ada dua cabang. Ini untuk vena-venanya. Nah, di sini tadi di bagian hilum ini selalu ada proyeksi dari pleura visceralis, yaitu ligamentum pulmonari. Nih. Baik, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.